Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya, Ervin Trisworo, calon guru penggerak, Angkatan 9 DKI Jakarta. Berikut ini adalah video aksi nyata, diseminasi budaya positif, Modul 1.4, di SD Negeri Menteng 02, Jakarta Pusat. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini kita punya dua agenda yang saya pikir bagus semuanya. Yang pertama adalah nanti ada sisipan dari tim CGP Angkatan 9 ya Bu ya. Angkatan 9 yang hari ini akan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang sudah positif tambah bagus dan tambah berkembang dan mengikis apa-apa yang tidak bagus di sekolah kita. Terus nanti setelah ini sesi ini selesai akan dilanjutkan dengan sesi yang kemarin, yaitu bagaimana kita membuat video dan mengediting video agar betul bisa menjadi media pembelajaran di anak-anak kita. Gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Baik Bapak Ibu, hari ini kita punya dua sesi. Yang pertama adalah nanti ada diseminasi dari tim CGP Angkatan 9 tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga bisa menumbuhkan semakin positif ya kepada anak-anak dan mengikis yang kurang bagus. Setelah selesai nanti ada tambahan kegiatan yang kemarin, yaitu bagaimana membuat video pembelajaran dan mengedit video yang sudah kita miliki. Semoga dari apa yang kita buat dan kita edit menjadi media pembelajaran yang bagus untuk anak-anak sehingga menambah interest anak dalam belajar. Itu yang hari ini kita laksanakan. Semoga sampai jam 3 berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi selaku Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji syukur karena kita diberikan karunia sehat walafiat, diberikan iman dan takwa yang insya Allah kuat, sehingga pada hari ini kita masih melaksanakan rutinitas sekaligus kita menjalankan upgrading diri, ya, baik itu skill secara kepribadian maupun skill kompetensi sosial. Yang saya hormati Bapak Edi selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Supri Riyadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesehatan, dan yang saya hormati Bapak Hidayatullah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta Bapak Ibu sekalian, rekan sejawat dan para senior yang kami banggakan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada hari ini menindaklanjuti program kami, ya, program calon guru penggerak Angkatan 9, bahwa hari ini kita mengagendakan sebuah program diseminasi budaya positif sekolah, yang mana itu merupakan program di akhir modul 1, ya, modul 1.4, yang mana kita harus diseminasikan untuk upaya perbaikan ke depan dan bagaimana menguatkan budaya positif kita di sekolah. Jadi program ini sengaja dibarengkan dengan program pembuatan atau workshop pembuatan dan editing video, yang mana berlaku 2 hari dari kemarin tanggal 18 sampai dengan hari ini tanggal 19, dan nanti mungkin akan ditambah oleh Bapak dalam hal workshop OSP, ya, entah itu besok atau nanti hari berikutnya. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kata, nanti kami selama diseminasi kami ada rekan kami yaitu Bu Diana Rizdiana Wati SPD. Beliau adalah juga satu angkatan dengan saya di Angkatan 9 CGP DKI Jakarta, dan saya sendiri Ervin Trisworo juga merupakan Angkatan 9, dan ada senior saya di Angkatan 5, ada Bu Nita yang terhormat. Apa kabar Ibu, sehat? Nah, beliau adalah mentor kami serta calon-calon CGP Angkatan 10 dan 11 insyaallah. Sehingga harapan kami dengan banyaknya guru penggerak di SDN Menteng 02 itu akan menggerakkan komunitas yang ada di Menteng 02 untuk berupaya selalu lebih positif dari kemarin-kemarin.
karena perubahan itu suatu keniscayaan, maka kita hadapi semuanya secara positif. Itu saja. Kemudian untuk mengawali agenda kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang Muslim, mari kita buka dengan Ummul Quran. Al-Hadin wa kullu sholihan. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita ke depan. Mudah-mudahan kita memperoleh satu wawasan tambahan yang mana untuk berguna bagi diri kita pribadi maupun sekolah kita yang kita banggakan. Terima kasih. Dari saya langsung kami serahkan waktu dan tempat kepada Bu Rizdianawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdianawati SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Menteng 02 Pagi, Kecamatan Menteng, DKI Jakarta. Pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif sekolah di SDN Menteng 02 Pagi yang saya dapatkan selama hampir 3 bulan ini. Saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 dari modul 1.1 sampai modul 4 yang kami rangkum dalam diseminasi pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai. Oke, keterkaitan antar materi yang sudah kami pelajari selama hampir 3 bulan, yaitu yang pertama adalah modul 1.1, di mana modul 1.1 ini kami belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 kami sudah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak. Dan di modul 1.4, modul yang terakhir yang kami pelajari adalah budaya positif. Oke, lanjut. Oke, di modul 1 ini kami sudah mempelajari. Kami belajar hampir 2 minggu di modul 1. Dan pada hari ini kami sampaikan semua modul dalam 1 jam, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya dan Pak Ervin hanya menginformasikan garis besar dari semua modul yang sudah kami pelajari. Untuk keterkaitannya nanti kita berkolaborasi bersama-sama untuk perwujudan atau implementasiannya. Nah, yang di modul 1.1 ini saya sudah belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntun. Apa Bapak Ibu menuntun? Makna dari kata menuntun? Tuntun. Tuntun. Selain itu Bapak Ibu? Tuntun. Mengarahkan. Mengarahkan. Selain itu? Membimbing. Ya, betul sekali. Jadi menuntun itu bisa mengarahkan, membimbing, menuntun atau tuntun. Dalam artian seorang anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Seorang guru atau pendidik, kita menuntun, membimbing seorang anak sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimilikinya. Misalnya seorang anak bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Kita menginginkan anak tersebut menjadi seorang dokter yang baik, seorang dokter yang menolong masyarakat, ramah, tanpa pamrih. Sehingga kita mencoba
mengarahkan atau membimbing siswa tersebut atau anak tersebut untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan sebuah lahan pertanian atau benih-benih padi atau tanaman, Bapak Ibu. Jadi tanahnya itu atau lahannya itu adalah ibaratnya adalah sekolah. Sedangkan padi adalah siswa. Sedangkan petani adalah diri kita itu seorang guru atau pendidik. Nah, untuk berjalannya atau mewujudkan siswa yang sesuai dengan keinginan siswa ataupun keinginan kita yang baik, maka kita akan membutuhkan bibit atau tanah yang gembur maupun pupuk yang kita berikan secara baik supaya untuk bisa mewujudkan keinginan ataupun impian-impian dari seorang siswa terkait cita-cita yang dia inginkan. Seperti itu Bapak Ibu ya, menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu menuntun, membimbing, mengajarkan seorang siswa sampai dia menuju cita-citanya berkembang di masyarakat maupun dalam dirinya dan di sekolah. Oke Pak. Oke, dalam budaya positif ini kami mempelajari yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru. Kemudian ada pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, ini adalah 5 pembahasan dari 4 modul yang sudah kami pelajari selama hampir 3 bulan ini mengikuti CGP 9 ini. Oke, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik ataupun bukan ekstrinsik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif di sekolah kita apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Ada yang sudah dan belum. Yang sudahnya apa misalnya Pak Dayat? Di siswa apa di guru apa semua? Di siswa ataupun di guru, boleh. Saling merasa bertanggung jawab, ya, memiliki rasa tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab. Belajar ya. Kalau di guru, Bapak Ibu juga saling berkolaborasi ataupun bekerja sama untuk membentuk sebuah disiplin positif atau menumbuhkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, disiplin positif ini ada 2 macam, yaitu yang pertama melalui pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Kemudian makna disiplin di sini adalah dengan menerapkan disiplin positif kita berharap tindakan kekerasan dapat dihindari dan siswa lebih bertanggung jawab, mandiri, berpikir kritis serta mencerminkan semua sikap termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Dengan adanya disiplin positif di sekolah kita ini, kita tentu adanya motivasi, Bapak Ibu, motivasi untuk mewujudkan sebuah kedisiplinan dalam sekolah kita. Nah, disiplin di sini dalam modul 1.4 kita belajar tentang 3 motivasi. Yang pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu di sini? Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya apa Bapak Ibu? Pak Supri? Ya, melakukan misalnya mengerjakan PR biar tidak disetrap, hadir sebelum bel berbunyi atau kan juga takut disetrap kan. Ya, betul sekali. Jadi motivasi yang pertamanya adalah motivasi tingkatan
Bapak Ibu. Kalau di dalam modul 1.4 ini ya, menurut Diana Gosen. Jadi motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Betul tadi Pak Supri bilang. Jadi siswa mengerjakan sesuatu itu takut untuk kena hukuman atau takut untuk disetrap ya Bapak Ibu atau dihukum oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau misalnya kita sebagai guru misalnya saya nih ikut pelatihan Bapak Ibu guru, pasti kita takut nih kalau nggak ikut, takut diomelin kepala sekolah Pak Edi misalnya. Berarti itu kita masih ada rasa motivasi kita tuh belum untuk diri kita, tapi tuntutan kita takut dimarahin oleh bapak kepala sekolah atau misalnya oleh pimpinan kita kalau kita tidak mengikuti suatu pelatihan. Berarti kita motivasi kita hanya sebagai belum diri kita sendiri, tapi hanya untuk rasa takut ataupun untuk menerima hukuman. Nah, kedua menurut Diana itu adalah motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa Bapak Ibu? Yang kedua menurut Bapak Ibu? Bu Suwarti? Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya apa? mengerjakan sesuatu, mengharapkan hadiah. Betul sekali. Siapa tuh Bapak Ibu ya mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkan penghargaan ataupun hadiah dari orang lain. Nah, ini juga termasuk apa namanya Bapak Ibu ya? Itu masih ada dalam diri kita juga Bapak Ibu ya. Misalnya kita sama kita pelatihan, kalau kita tidak ikut berarti kita kalau kita ikut pelatihan hanya ingin mengharapkan supaya dipuji teman. Wih, Bu Diana hebat nih ikut pelatihan ini nih, boleh nih ilmunya. Itu ya Bapak Ibu, berarti kita merasa ingin dipuji oleh teman kita. Jadi kita tidak tulus mengikuti pelatihan tersebut. Terus kita ingin mendapatkan penghargaan dari atasan kita ataupun teman-teman kita ataupun dari pihak luar supaya kita lebih lebih terkenal. Jadi kita tidak tulus mengikuti sebuah motivasi tidak dari diri kita sendiri. Itu namanya adalah motivasi yang kedua, itu motivasi tingkatan 1. Kalau yang pertama motivasi terendah, yang kedua adalah motivasi tingkatan 1 ataupun pertama. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu, motivasi untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apa Bapak Ibu contohnya? Dari motivasi yang ketiga, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya Bapak Ibu, diri saya inilah, saya mengikuti CJP ini tujuannya untuk apa? Dalam diri saya ditanamkan seperti itu. Apa tujuannya? Ingin bisa dipuji teman-teman, wih hebat nih Bu Diana mengikuti CJP, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada paksaan dari seorang kepala sekolah, Bu Diana harus ikut CJP, kalau tidak nanti sekolah kita akan gimana-gimana, seperti itu. Itu namanya itu ya Pak. Tapi kalau motivasi ketiga ini, saya misalnya mengikuti CJP ini, 1, saya ingin mendapatkan pengalaman baru. Kedua, saya ingin mengembangkan diri saya tidak monoton. Jadi kita mengajar tidak monoton Bapak Ibu gitu-gitu aja. Kita bisa berkembang dengan mengikuti CJP ini. Kita ada motivasi baru, ada semangat baru, punya teman baru dari sekolah-sekolah lain, dan ilmunya itu mungkin lebih hebat dari diri kita. Kita ambil ilmunya, kita serap, lalu kita tularkan lagi kepada orang lain. Kita kembangkan lagi dalam proses pembelajaran kita. Jadi tujuan motivasi yang ketiga adalah dari diri kita sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada ingin mendapat penghargaan atau imbalan ataupun hukuman dari siapapun. Itu ya Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Ada 3, itu motivasi yang pertama tingkatan hanya untuk mendapatkan hukuman, yang kedua hanya untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah dari diri kita sendiri. Nah, dari 3 motivasi tadi, motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal, namanya Bapak Ibu disebutnya. Jadi motivasi yang menurut saya itu tidak patut kita lakukan. Nah, kalau yang ketiga adalah motivasi internal, motivasi yang terbaik di antara motivasi eksternal yang sudah ada di atas seperti ini. Kalau motivasi internal adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah 3 motivasi. Nah, Bapak Ibu pasti pernah dong
di kelas memberikan reward ataupun penghargaan kepada para siswa-siswanya? Pernah nggak Bapak Ibu? Sering. Nah, memberikan reward atau penghargaan, apakah itu termasuk motivasi Bapak Ibu? Termasuk motivasi Bapak Ibu. Tapi ada juga yang bilang itu bukan motivasi Bu, berarti siswa itu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan misalnya imbalan A atau ingin mendapatkan pujian dari si B, seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti masih kontroversi ya Bapak Ibu kalau kita dalam memberikan suatu penghargaan atau reward kepada para siswa. Tapi sebenarnya tujuan kita baik ya Bapak Ibu dengan cara memberikan reward ataupun penghargaan sebagai salah satu motivasi supaya siswa lebih baik lagi dalam belajar maupun dalam proses pembelajaran. Nah, pemberian reward itu atau penghargaan termasuk dalam motivasi eksternal ya Bapak Ibu, itu memberikan penghargaan ataupun ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi motivasi yang sekarang harus kita tumbuh kembangkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi menjadi orang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tulus dari diri kita mengikuti hal apapun yang dapat menumbuhkan maupun mengembangkan kompetensi maupun kemampuan diri kita. Oke, Bapak Ibu, materi ini saya sampaikan nanti dilanjut oleh Pak Ervin tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagus nih Bapak Ibu, nanti akan diberikan oleh Pak Ervin. Ini bagus banget dalam proses pembelajaran kita, bagaimana cara anak nanti ketika berantem atau ada masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi diseminasi pada hari ini saya akhiri dengan 3 tahap, yaitu motivasi, tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, dan juga dari motivasi menurut Diana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan khususnya diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tambahin sedikit ya. Sedikit yuk, teman-teman. Siap. Bapak Ibu, kita sedikit yuk biar semangat dan gak ngantuk. Oke. Yuk. Maju. Bagi-bagi ya, itu saat saya dulu Bapak Ibu masih sudah pernah di pelajaran. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tertawa. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tersenyum. Hihi, gulung-gulung di gulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Baik. Masih ngantuk ya? Ya, berarti ambil selimut. Baik, kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini materinya luar biasa sebenarnya. Di modul 1.4 kita terbuka mengenai kemajuan sekolah sebenarnya. Dulu pernah disampaikan oleh Bu Nita ya, disampaikan Bu Nita. Sebenarnya kalau ini kita terapkan, kita sudah 1 tahun lebih maju ya. Cuman ketika Bu Nita menyampaikan itu, saya pribadi jujur nggak ngeh gitu ya. Kalau ngehnya dari kemarin, insya Allah itu lebih bagus untuk kemajuan sekolah kita. Maka dari itu banyaknya nanti calon guru penggerak yang akan mengikuti pelatihan di 10 maupun 11 itu akan memperkaya sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Iya, tepuk tangan dong. Ini tema keempat Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi ternyata kita entah itu secara sadar maupun tidak sadar, Dian Gosen itu telah mengklasifikasikan posisi kontrol kita terhadap murid maupun terhadap putra-putri kita di rumah ya. Ada orang-orang tertentu yang punya posisi kontrol itu sebagai penghukum. Itu yang pertama.
Kedua adalah membuat merasa bersalah. Nanti kita coba refleksi diri kita. Kita ada di posisi mana sebenarnya? Atau kita sering menerapkan apa selama ini? Ya, jujur ketika saya belajar ini, saya agak terenyuh gitu. Oh iya, selama ini saya masih berada di posisi paling rendah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, nanti tergantung dari kondisi kita sebenarnya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini sering ketika kita berada pada posisi yang tidak boleh dikatakan tidak terlalu galak, maka kita memilih posisi teman biasanya. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Merasa care dengan anak-anak kita, kemudian secara pergaulan tidak begitu jauh gapnya. Apa kabar nak? Gitu. Baik Pak, Bapak dari mana aja? Itu teman. Ya, semacam kedekatan yang sudah seperti biasa dihadapi oleh kita dengan teman-teman kita. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Jadi 5 posisi ini akan kita breakdown satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, hukuman fisik maupun verbal. Ketika kepala sekolah misalnya, Bapak Ibu tolong di sekolah ini tidak ada hukuman fisik lagi, tetapi verbal biasanya masih jalan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Jadi ketika kita mempermalukan anak, itu juga verbal. Ya. Ketika kita menggunakan nada yang keras, itu juga hukuman secara verbal. Itu nanti akan kita coba paparkan kondisi seperti apa yang seharusnya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini biasa dihadapi oleh orang-orang yang punya tabiat agak lemah begitu, atau misalnya ibu-ibu yang sedikit santun gitu ya, nadanya tidak terlalu tinggi. Ini biasanya mengambil posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya kalimat-kalimat begini, anak-anak tolonglah ibu, kok seperti itu kamu setiap hari, apa enggak kasihan sama ibu? Ya. Di sini anak akan merasa punya hal yang negatif. Dia akan punya, saya gagal, saya membuat bersalah, saya menjadi penyebab ibu guru saya bersalah di hadapan kepala sekolah misalnya. Ini adalah posisi kedua, membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah ini biasanya guru-guru muda nih biasanya, sama murid care, kemudian gapnya tidak terlalu jauh gitu ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, tolong dong, kamu datangnya jangan telat. Gak enak nih sama teman-teman yang lain gitu. Biasanya keakrabannya lebih tinggi di sini ya, posisi teman ini. Kemudian berikutnya adalah pemantau. Nah, seorang pemantau ini layaknya orang yang menggunakan aturan-aturan sekolah sebagai senjatanya. Dia akan mencatat kamu sudah terlambat 5 kali loh. Dia akan menghitung terus, mengkalkulasi setiap kesalahan anak, ya, mengandalkan penghitungan, catatan. Kemarin kayaknya kamu udah nggak bawa peci deh, nah. Sekarang kok nggak bawa lagi? Ini adalah posisi pemantau, seperti CCTV ya, Bapak Ibu. Jadi memantau betul, mengawasi betul akan kondisi anak-anaknya. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek ya. Kemarin sudah dicatat askar misalnya, ya. Kemarin sudah ngerjain PR misalnya. Kemudian posisi kelima adalah posisi manajer. Ini adalah posisi tertinggi dari posisi kontrol seorang guru atau orang tua di rumah. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini juga sering kita hadapi di teman-teman kita. Banyak yang sudah menggunakan pola ini, walaupun belum belajar misalnya. Tapi ini adalah pola lama yang persuasif, sangat persuasif, kemudian mendorong anak-anak untuk menemukan kesalahannya, menyadarkannya. Ini posisi kelima, adalah posisi tertinggi dari 5 posisi kontrol yang kita paparkan hari ini. Nah, dari 5 posisi kontrol supaya kita jelas, ya, refleksinya juga jelas, kita akan tonton sebuah video
Ya, coba Bapak Ibu perhatikan dari 5 posisi ini perbedaannya seperti apa. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi posisi kedua membuat merasa bersalah ya. Nah, ini gurunya baik ini. Masih. Naren! Cuma agak lembut dikit. Bagus ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ibu yang gak bisa kalau sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur kamu sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Naren! Sama intonasinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Kamu bisa, Ibu beresin bisa. urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Alin, Naren! Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Baik, Pak. Masuk ini Bapak Dayak nih. Putra. Fatir. Naren! Kenceng ya masih ya. Ada mangga kan saya jauh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu 5 posisi kontrol yang sudah peragakan. Selanjutnya Bapak Ibu kita coba merefleksi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ya. Gak masalah, kita coba ketika kita berani untuk merefleksi diri, maka kita akan mungkin saja akan memperbaikinya di masa-masa esok atau mendatang ya, dengan pemahaman kita. Tentunya tadi posisi manajer saya sangat lihat bahwa teman-teman kita sudah banyak melakukan ya. Karena di sini terus terang hukuman fisik sudah sangat jarang dilakukan ya. Ketika misalnya anak nggak bawa sesuatu, itu pasti ditanya ya, bukannya malah langsung dihukum secara fisik ataupun dengan verbal ya. Pasti ditanya alasannya dulu sampai detail, kemudian guru baru memvonis sesuatu, entah itu dia akan diperbaiki di kesempatan berikutnya atau maupun mendapatkan konsekuensi. Nah, sebelumnya tadi sebenarnya ada pembahasan mengenai hukuman dan konsekuensi. Ya, cuman mungkin tidak terlalu dibahas ya. Hukuman dan konsekuensi itu punya perbedaan yang cukup signifikan. Ya, hukuman itu diberikan ketika anak berbuat kesalahan, itu hukumannya tidak nyambung sama kesalahannya. Contoh, ya, terlambat misalnya datang ke kelas, disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali misalnya, itu namanya hukuman. Ya, jadi kita harus membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Jadi ada 3 pola. Hukuman berikutnya saya contoh, ketika misalnya anak tidak bawa sepatu, dihukum lari mengelilingi lapangan, itu namanya hukuman. Karena tidak ada korelasinya antara terlambat dengan kesalahan menggunakan seragam sepatu dengan lari mengelilingi lapangan. Kecuali kalau itu ada kaitannya, itu namanya konsekuensi atau sanksi yang diberikan ketika dia melanggar. Contoh, anak mau olahraga tidak membawa seragam atau terlambat turun untuk berolahraga. Guru olahraga memberikan semacam konsekuensi, kamu lari mengelilingi lapangan 2 kali. Itu ada kaitannya. Kenapa?
Karena ketika dia terlambat, dia belum melakukan pemanasan, sedangkan yang lain sudah. Betul ya? Jadi tujuan guru itu adalah bukan untuk menghukum, tetapi menyamaratakan perlakuan antara yang sudah datang duluan dengan yang terlambat. Itu namanya konsekuensi. Ketika ada korelasinya, itu bukan lagi hukuman, maka disebut konsekuensi. Nah, kita akan coba saya sampaikan melalui WhatsApp. Ya. Ada posisi kontrol. Kita kirim ke WhatsApp grup ya. Nah, coba Bapak Ibu coba merefleksi diri, diklik kemudian coba untuk diisi. Sudah ada di grup kemudian nggak ada akses HP ya? Ada? Ada, Pak. Silakan diklik. Ada ya, diklik ya, terus plus ya, ada plus di bawah yang biru. Nah, itu subjeknya ya, nama Bapak atau Ibu, kemudian diisi. Tadi pertanyaannya, saat ini posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu terapkan yang mana saja? Kalau semuanya udah gimana? Tulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu. nama subjek nama Tapi beberapa dia. nama Fisik sih enggak. Asik dong. posisi Mananya? Kemudian posisi kontrol yang sudah pernah diterapkan. Subjek itu nama ibu. Empat itu adalah pemantau. Pemantau itu selalu menggunakan hitungan. Kamu sudah tidak membuat PR 5 kali misalnya. Berapa kali kamu terlambat? Nah, ini pertanyaannya nomor berapa posisi kontrol yang saat ini sering kita terapkan? Sudah, Pak Bagus ngirim tapi nggak ada isinya. Yang terakhir apa, Pak? Udah pencet dulu, Pak. Manajer aja. Kirim itu ada di atas publikasinya. Ya, publikasi. Nah, Bu Suli sudah ngirim. Bisa saya hapus Pak? Ya, dihapus lagi kalau Pak. Pak Herdi, Pak Supri sudah, Bu Suli, Bu Rika, oke, luar biasa. Pak Supri sudah lengkap. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Coba mati. Baik. Kalau nggak dicolok. Itu tema keempat kita, 5 posisi kontrol ya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah ini supaya nanti bisa menjadi aksi nyata kita semua. Nanti mulai setelah ini kita coba berupaya untuk membuat keyakinan kelas di tiap kelas kita. Nah, keyakinan kelas itu untuk apa? Jadi ini akan akan menambahi instrumen-instrumen peraturan sekolah yang sudah dibuat. Bapak Ibu pasti jengah dengan peraturan sekolah yang terus dilanggar, betul ya? Yes. Pernah nggak peraturan sekolah tidak dilanggar? Pasti ada 1-2 yang masih melanggar. Disiplin kedatangan pasti ada yang melanggar. Kemudian tidak coret-coret tembok pasti ada yang melanggar. Buang sampah sembarangan pasti ada yang melanggar. Kira-kira tahu nggak alasannya?
Peraturan dibuat untuk dilanggar. Salah satunya itu stigma itu ya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah ternyata peraturan itu adalah bagian dari ekstrinsik tadi. Ketika itu yang membuat adalah pihak luar, maka ada potensi bagi setiap diri untuk melanggar. Kita lanjutkan. Nah salah satu solusi yang mungkin nanti akan kita tindak lanjuti adalah keyakinan kelas, di mana kita akan buat berserta dengan murid-murid kita. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Dia tidak berkiblat pada suku manapun, bahasa manapun, agama manapun. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai ini harus tersirat dan tersurat disepakati oleh murid dan kita di kelas. Ya. Kalau dulu mungkin ada peraturan kelas ya. Kita coba peraturan kelas itu kita coba menjadi sebuah kalimat positif dan kita ambil makna nilai kebajikannya. Contoh, dilarang membuang sampah di kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang akhirnya diubah menjadi keyakinan kelas menjadi apa? Kebersihan. Ketika kita dan murid kita punya keyakinan akan kebersihan, maka setiap diri dari murid kita ketika melanggar akan kembali kepada kamu yakin apa terkait dengan sampah. Menjaga kebersihan, Pak. Betul. Keyakinan itu akan selalu dikembalikan ketika anak kita keluar dari rel yang sesungguhnya. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Berikutnya, keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila, menyambung dengan P5 misalnya. Maka nilai-nilai kebajikan itu kita mulai terapkan. Contoh seperti yang tertera di layar. Ini ada peraturan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kita kemudian berikan kesimpulan di sini tentang keyakinan kelas bersama anak. Kira-kira keyakinan kelas ini apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kerapihan. Kemudian tanggung jawab. Bisa masuk disiplin. Ya. Jadi kata-kata keyakinan itu adalah kata-kata yang simpel dan mudah diingat, gak usah panjang lebar. Ya. Jadi ketika anak akan disadarkan, fokusnya pada kata atau frasa tentang keyakinan kelas. Bertanggung jawab, ya, disiplin. Sini cocok ya. Kemudian berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinannya tertib, kenyamanan. Nah, saling menghargai atau menghormati ya. Karena ketika sudah terbangun saling menghargai menghormati, maka peraturan ini gugur. Ya. Ketika anak melanggar pun nanti akan dikembalikan kepada keyakinannya. Itu konsep Piajar Dewantara, bahwa anak pada dasarnya punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya anak pasti dia secara manusiawi bakal salah. Betul ya? Betul. Setiap anak bakal salah. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa setiap anak pasti akan benar. Ya. Kalau setiap anak akan benar, pasti suatu saat kita menemukan kesalahan. Ya. Kalau setiap anak bakal salah, maka kita akan menuntunnya untuk kembali ke relnya supaya dia punya budaya positif. Berikutnya, hadir ke sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Kira-kira keyakinan kelasnya? Disiplin, betul sekali. Dilarang melakukan kekerasan? Nyaman, saling menyayangi, menghargai tadi. Terus nyaman, ya, kenyamanan. Terakhir, bergantian atau menunggu giliran? Budaya antri. Tertib, betul sekali. Nah, itu keyakinan kelas yang akan coba kita terapkan. Nah, nanti minggu depan mungkin kita akan siapkan perangkatnya, semacam form untuk poster, sehingga nanti akan kita buatkan secara serempak dari 8 kelas ya Pak, atau 16 kelas. Mudah-mudahan kita akan buatkan satu macam poster tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas. Tentunya berbeda-beda, 1A, 1B punya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang berbeda.
Tapi nanti kemudian akan kita satukan, combine menjadi keyakinan sekolah. Misalnya keyakinan sekolah ada 10 keyakinan, maka kita akan gembar-gemborkan menjadi satu slogan bahwa keyakinan kita ada 10, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. disepakati bersama, semoga bermanfaat. Ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Mari kita laksanakan, semoga bermanfaat. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum ke sana, coba lagi Bapak Ibu buka WA-nya lagi. Belum ya? Kita sinyal kali. Sudah kali ya? Nah, kita coba menurut Bapak Ibu keyakinan sekolah. Ini sekolah dulu nih. Kita hanya sebagai gambaran nanti di kelas. Karena anak-anak pasti punya bermacam-macam pendapat, ide ya. Nantinya Bapak Ibu guru sendiri akan mengelola di dalam kelas. Sehingga ketika kita sudah tahu, oh keyakinan sekolah kira-kira ini, maka Bapak Ibu bisa mengarahkan.
oh itu menghormati nak, jadi nanti akan disimpulkan bahwa menghormati menjadi satu keyakinan kelas di kelas 1A misalnya, dan apalagi misalnya. Jadi silakan keyakinan sekolah yang akan kita coba terapkan di SD Negeri Menteng 02. Oke, Pak Hidayatullah sudah mengirimkan, luar biasa, kejujuran, saling menyayangi dan bertanggung jawab. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Hidayatullah, luar biasa. Pak Supri, disiplin, tertib, kejujuran dan ramah, luar biasa. Ini memang kalau udah senior lain. Baik, kita persingkat ya Bapak Ibu ya, karena pembicara berikutnya sudah hadir. Oke, nanti itu bisa sambil jalan ya. Oke, kita lanjutkan ke restitusi dalam penyelesaian masalah. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada 3 kategori untuk menyelesaikan masalah. Satu dengan hukuman, kedua dengan konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ya, restitusi ini ditawarkan untuk mengembalikan atau menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka, tapi tidak dengan hukuman atau konsekuensi. Ya, tapi mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Akhirnya dikembalikan ke keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Ya, jadi tadi contohnya sudah ketika posisi kontrol yang terakhir ya, itu adalah posisi kontrol manajer melakukan sebuah restitusi. Kemudian berikutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi tidak dijatuhkan secara mental maupun tidak diberikan hukuman secara fisik, yang akhirnya 2 hukuman itu nanti akan mengkerdilkan siswa, akan membuat siswa menjadi lebih negatif mungkin secara psikis dan sebagainya. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, ya, atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi tidak berpengaruh kemana-mana. Ketika dia misalnya mukul seseorang, tidak bikin orang yang dipukul bahagia, enggak, tetapi lebih kepada pribadi yang mukul. Artinya kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Berikutnya ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk menyelesaikan masalah. Nanti bisa kita coba ketika misalnya ada permasalahan di kelas atau murid-murid kita. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapannya. Yang tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kata-kata di tahapan pertama ini lebih menenangkan anak ketika berbuat salah. Ya, artinya ketika kita menghadapinya pun tidak emosional. Ya, ketika anak ada kesalahan. Dengan tahapan yang pertama ini kita adem juga, nggak sama-sama panas.
Coba bayangkan ketika kita memanggil anak dalam kondisi emosi, kira-kira apa yang terjadi? Ya, bisa hukuman fisik, bisa hukuman, kalau ringannya pun bisa verbal. Ya, tetapi dengan menstabilkan identitas, contohnya adalah, ya sudah nak, Bapak juga kalau misalnya lagi kondisi seperti itu, bisa saja Bapak melakukan hal yang sama. Itu satu kata contoh di saat menstabilkan identitas. Jadi kita pun merasa bahwa kesalahan itu wajar. Ya, ketika kita di posisi anak itu juga kita bisa berbuat kesalahan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu adalah, ya, kita langsung ke sini. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak memukul, anak ngatain temennya, artinya ada sesuatu yang misalnya dia lepaskan secara emosional. Nah, dalam hal ini guru merubah stimulus respon menjadi proaktif. Tapi karena menyelesaikan masalah tidak dengan hanya memukul, ya, ada langkah lain, ada alternatif lain ketika harus menyelesaikan masalah, tidak harus dengan memukul, begitu. Kata-kata di tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah, seperti itu contohnya. Ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Tadi akan diingatkan kepada keyakinan yang sudah dibuat. Nah, ini contoh, walaupun belum sempurna, ini hanya contoh saja untuk menggambarkan 3 tahapan dari restitusi tadi. Selamat siang, Adriska. Ini contoh saja ya Bu. Nah, sebenarnya banyak revisi sebenarnya. Saya mendengar laporan dari teman-teman kamu bahwa kamu telah melakukan satu tindakan. Ini tahapan menstabilkan identitas. Apakah betul itu, Adriska? Ya Pak, itu sangat betul. Tadi karena saya sudah melakukan Ini fakta betul ya? Aktingnya bagus. Terus Adriska setelah emosi. Pakai skrip ya Pak? Pakai skrip. Betul, Adriska. Begitu juga dengan Pak Edwin, ketika misalnya terjadi hal yang sama dengan Adriska, kita sebagai orang biasa tentunya ada emosi, tentunya nggak sabar menghadapi sesuatu tindakan yang memang nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, wajar Adriska dalam kondisi seperti itu. Kalau Tristan akhirnya tersulut emosi, kemudian melakukan pemukulan, itu suatu hal yang wajar juga. Nggak masalah. Sebagai manusia kita juga pernah salah, ya kan? Baiknya juga sama. Ketika misalnya satu hal nggak sesuai dan nggak sabar, Kita coba cepetin bisa ya. jadi hal yang sama dengan Tristan. Nah, Tristan, sebetulnya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan. Nah, ini tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti itu, dan sekarang saya cerita. Mungkin nggak ada cara lain selain memukul atau nanti langsung bertindak dengan kekerasan. Ada nggak cara lain kira-kira? Ya, jujur sebenarnya sih pas saat kejadian itu saya sangat emosi Pak. Saya lemah kontrol. Sebenarnya saya bisa saja meminta bolanya dibalikin dengan baik-baik. Atau Pak, kalau tidak bisa, saya bisa melaporkan hal ini terkait dengan Bapak. Betul sekali. Nah sekarang masih ingat ya, kita pernah membuat kesepakatan tentang keyakinan kita di dalam kelas. Kira-kira masih ingat ya kalian? Ya Pak, saya ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu kita saling menghormati dan bersayang. Menurut Elsa, keyakinan kelas itu atau nilai-nilai yang sudah kita sepakati itu kira-kira bermanfaat nggak bagi kita bersama? Ya, yakin Pak, itu sangat bermanfaat dan jujur saya bisa
nih keyakinan kita ini kan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Luar biasa. Nah, selanjutnya apa yang akan kamu perbuat dengan Nafidi? Saya akan menemui Pak. Oke, saya kira cukup untuk tahapan 3 ini ya. Kita coba mengembalikan ke tiang kelas dan untuk tindakan berikutnya seperti apa terkait dengan anak korban lah dalam tanda kutip ya. Oke, luar biasa. Nah, Ustaz. Baik Bapak Ibu, tahapan-tahapan sudah disampaikan oleh Bu Diana juga dari budaya positif, disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Satu video terakhir yang mungkin menyadarkan kita bersama tentang bagaimana kita memperbaiki yang sudah bagus, meningkatkan kualitas yang sudah baik ya dari sekolah kita atas dasar prakarsa kita semua. Jadi setiap diri kita punya prakarsa sebenarnya, prakarsa perubahan. Tidak perlu menunggu siapa yang harus duluan ya. Karena kata kepala sekolah, ketika kita sudah punya potensi, berbuatlah untuk yang terbaik bagi sekolah kita. Ini ada sebuah video. Jadi jangan sampai menyalahkan siapa yang mulai untuk kebaikan, tapi mulailah dari yang hal kecil. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल चल Nah ini ceritanya sebuah pohon besar yang tumbang di jalan ya. Siapapun itu, bahkan sampai polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada prakarsa di situ. Jadi sebesar apapun jabatannya atau wewenangnya, ketika tidak punya prakarsa ya tidak akan berubah. Nah ini ada seorang anak kecil yang jengah dengan kondisi lingkungannya. Ada pohon tapi semuanya hanya berharap ada yang memulai. Nah dia yang memulai. Bisa dibayangkan apa yang dilakukan orang di sekitarnya ketika ada anak kecil mendorong beban seberat itu. Pasti dia akan turun tangan. Nah itu sebagai refleksi kita bersama ya terkait bagaimana kita melangkah ke depan. Kami, saya dan Bu Ristiana Mati, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kita berusaha untuk bersama meningkatkan sekolah kita, satuan pendidikan yang kita naungi bersama. Mudah-mudahan kedepannya kita semua sukses, maju, menggerakkan segala potensi yang ada di SDN Menteng 02. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikianlah hasil aksi nyata saya, diseminasi budaya positif, modul 1.4, di SD Negeri Menteng 02, Jakarta Pusat. Semoga bermanfaat, terima kasih, salam dan bahagia, mari, semangat untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.